Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Halo Jabar Tim, kembali lagi di DPI. Kita kemarin sudah terhibur dengan banyak sekali pertandingan dari Liga Eropa. Namun sayangnya gue gak terlalu terhibur bersama dengan Mas Panji. Karena kita ngelihat performa tim kita ya kita tahulah sendiri lah Manchester United seperti apa. Tapi gue gak mau bahas Manchester United dulu di segmen ini. Karena kita akan ada pembahasan lainnya bersama dengan Rizal dan juga Bang Harpa. Halo, apa kabar teman-teman semua? Baik, alhamdulillah. Hasil-hasil yang sangat kompak sekali tadi ya. Gue pengen ngomong Kayak robot banget ya. Halo. Barengan anjir jempolnya aneh banget. Sinkron artinya sinkron. Bapak-bapak, padahal belum bapak-bapak kan. Sinkron, soalnya timnya menang semua. Oh iya. Ada juga tuh yang begini. Aduh. Gue lagi kameranya. Baru mau praktekin itu maksudnya. Udah lah, daripada kita bahas yang sinkron-sinkron, ini juga lagi ada sinkronisasi nih antara pertandingan yang sangat baik sekali. Nggak nyambung ya. Siapa tuh? Sinkronisasi permainan dari anak-anak asuh Hansi Barcelona Flick. di bawah Hansi Flick. Betul Ini sekali. menunjukkan kelasnya nggak cuma ternyata di kandang doang atau bermain di ranah La Liga, tapi juga di sini membuktikan di kancah Eropa lawannya Bayern Munchen nggak tanggung-tanggung yang lagi begitu perkasa di Bundesliga, tapi justru bisa dibantai. Ini bisa dibilang dibantai dan sejak terakhir kali mereka kalah 2015. Hampir 10 tahun lalu. Ya kan 10 tahun lalu. Ini bisa menjadi catatan yang luar biasa karena nggak cuma menang, tapi menang telak. Apakah memang kemarin menurut kalian Kompany bermain terlalu naif atau memang ini kalah kualitas pengalaman dari seorang pelatih yang membedakan antara Hansi Flick dan juga Kompany? Gua rasa di 5 game terakhir Kompany kita udah mulai ngeliat Kompany ini belum nyaman-nyaman banget lah sama Munchen. Terbukti dari 5 game terakhir menang ya. Ada menang ya, pertandingan lawan Stuttgart mereka menang, tapi dalam 5 game terakhir ketika lawannya udah mulai lawan yang relatif lebih kuat lagi kayak ketemu Leverkusen, ketemu Stuttgart, dan terakhir akhirnya ketemu juga Aston Villa, sampai kemarin ketemu Barcelona, itu mulai kelihatan kayaknya emang tim ini belum terlalu firm banget 100% bisa ngikutin apa yang diinginkan oleh Kompany gitu Mas, kalau menurut gua sih. Dan juga mereka juga kehilangan Pavlovic ya, sayang banget mereka juga tampil tanpa Pavlovic. Dan yang gua lebih mengecewakan lagi justru bukan karena Kim Min-jae dan Upamecano-nya di belakang, tapi justru orang di depan dia yang ngelindungin dia seharusnya sih, itu Palhinha kemarin. Dan gua ngeliat Palhinha ini gua rasa untuk seorang pemain yang udah dalam 2 tahun terakhir masuk ke radarnya Bayern Munchen yang digadang-gadang ini kayak defensive midfield yang kita butuhkan nih, tapi ternyata ngasih performa kayak gitu. Sampai menurut harus gua pakai Eric Dyer ya tahun lalu ya. iya, jadi menurut gua agak mengecewakan sih Palhinha kemarin. Ditambah Manuel Neuer, gua rasa udah bukan Manuel Neuer yang dulu lagi sih. Jadi that's why gua ngerasa 2 kekalahan beruntun mereka di ajang Champions League ini bakal jadi sesuatu yang jadi menodai karir awalnya dari Kompany di tim besar si Munchen inilah. Tapi kalau kita ngeliat kemarin kan dari sisi pertahanan juga dia pakai Guerrero justru di kanan yang biasanya main di kiri di kanan. Tapi Kimmich pun juga kemarin, kalau tadi mungkin dia menyalip Palhinha, tapi kan juga ada Kimmich sisanya harusnya juga bertugas untuk mengcover dari sisi pertama area pertahanan dari Bayern Munchen sendiri, Bang Harpa. Apakah memang mereka nggak berjalan sebagaimana mestinya atau memang justru Hansi Flick bisa mendobrak sistemnya Kompany sendiri? Kalau gue bilang ini udah memang kemenangan pengalaman dan taktik dari Hansi Flick dan Kompany lah, udah jelas. Bukan hanya secara personal, tanpa ada dependen nih bekas ngelatih klub mana ya. Tapi kalau kita lihat kemarin itu benar-benar Barcelona itu mendikte Munchen. Memang secara ball position tadi kita lihat Munchen itu unggul sekitar 58 lah atau 60 ya. Dan itu pun babak pertama babak kedua kalau kita pilah itu tipis-tipis. Babak pertama itu tuan rumah Barcelona itu sekitar 43-44 lah. Nah, babak kedua 44-1. Jadi intensinya jelas. Dia nggak terlalu neken banget Munchen, tapi juga nggak terlalu kasih ruang. Nah, ini balik lagi kenapa sampai semua strategi ini bisa berjalan? Menurut gua karena satu ya Flick pelatih yang lebih berpengalaman dari Kompany udah jelas. Kedua, ini kan mantan pawang ya kan. Jadi udah dan belum lama gitu loh. Jadi udah tahu lah kira-kira ini mau ngapain, mau kelemahannya di mana, kekuatannya di mana. Seperti Adi Guillaume yang sering gue bilang, kalau lu bisa mau menangkan peperangan, lu harus tahu kekuatan dan kelemahan lu dan juga kekuatan kelemahan dan lawan lu, dan itu semua dipenuhi oleh Hansi Flick. Jadi dari awal sebenarnya gue agak nggak heran. Mungkin kalau 4-1 kita agak kaget juga ya skornya ya. Tapi kalau menang sangat mungkin dimungkinkan karena itu tadi Hansi Flick punya semua syarat dan prasyarat untuk bisa menangkan laga ini. Sehingga kalau gue lihat ini bisa aja menjadi titik balik lagi. Kan bolak-balik nih kalau 2000-an, 10-an dulu eranya Barcelona. Kemudian tahun 2015 kurang lebih lah ya dipatahkan dengan
serangkaian mulai Munchen bisa dapat serumnya dengan kemenangan 8-2 puncaknya. Tapi setelah sekian lama hampir 10 tahun akhirnya ya serum itu didapatkan lagi oleh Barcelona dan semalam itu ditunjukkan dan bahkan sebagian dari pemain-pemain ini masih bisa berkembang lagi kan. Lamine Yamal, Pedri dan lain-lain. Dan gue masih nambahin dari Munchennya tadi juga berdasarkan data statistik, Barcelona shoot on targetnya 4 dan 4-4-nya berarti bersarang di efektivitas. bawahnya. Neuer efektivitas juga luar biasa dan Neuer ini juga yang data makin mengkhawatirkan adalah dari 13 tembakan terakhir yang dihadapin yang on target itu 9-nya kebobolan. Jadi menurut gue Manuel Neuer pun juga kemarin nggak lepas dari kritikan yang menurut gue ya karena penampilan dia beberapa gol juga seharusnya bisa dihindarin banget dan Barcelona selalu bisa dinamis lah. Kadang mereka slow start juga nggak apa-apa, kadang mereka juga startnya langsung ngegebrak juga oke. Dan menurut gue ini tim yang masih berkembang banget. Gue setuju sama Bung Harpa karena pemain-pemainnya kita nggak nyangka juga. Casado ternyata di awal musim dipromosiin ternyata bisa langsung performnya kayak begini kan. Kan salah satu pemain terbaik juga menurut gue kemarin tuh. Kalau gue sedikit agak mempertanyakan ya dari statement Bung Harpa. Kalau gue ya karena sebagai penonton awam gue justru kaget. Even untuk menang aja menurut gue agak chance-nya mungkin tipis banget. Jadi untuk menang 4-1 menurut gue ini sangat wow karena gimana caranya lu bisa compare seorang Inigo Martinez dengan Kubarsi di atas kertas levelnya jauh banget dan harganya jauh banget dari seorang Kim Min-jae dan Upamecano. Tapi solid-solid aja. Kalau kita ngomongin soal pengcover di depannya back. Lu bayangin Casado sama Pedri gitu kan. Casado Pedri gimana caranya pemain-pemain yang bisa kebanyakan bawa kencur ini atau tanpa nama harganya murah kok bisa main sebagus ini? Apa yang membuat kalian apakah memang compactness dari defense-nya sangat bagus? Kalau gue bilang compactness defense ya? karena mereka main as a team. Itu menurut gue Ji. Memang kalau kita bicara individu seperti yang gue bilang tadi banyak pemain-pemain muda di Barcelona yang mungkin pengalamannya nggak sebagus di Munchen. Tapi again, ini klasik lagi nih. Sekumpulan domba atau kambing kalau lu dipimpin satu serigala itu akan jadi satu kekuatan luar biasa gitu. Jadi secara individu memang ya kita lihat segala di lini tengah dari Barcelona ini memang agak sedikit head to head materinya kalah lah dari Munchen kalau menurut gua. Tapi again kalau lu bisa memotivasi mereka dan main as a team dan ngerti apa yang harus dilakukan kayak tadi hanya lu counter attack kemudian dapat 4 kali peluang dan mungkin plus juga Manuel Neuer memang nggak perform sehingga akhirnya bisa 4-1. Nah, kemudian juga babak kedua kalau gue lihat Hansi Flick nggak terlalu nurunin temponya menurut gua. Tapi dia juga nggak berarti nggak bisa nggak terlalu agresif juga lah. Agresif. Tapi kalau ada peluang dia nerekam juga dan akhirnya dapat killing the goal itu kan. Nah, begitu golan 4-1 udah selesai. Dan ini juga sih selain di depannya itu anak-anak muda banget Pedri dan Casado, di belakangnya kan juga bukan kiper utama mereka sebenarnya. DKP-nya. Dan bener-bener Inigo Martinez ini gue bilang pemain yang beda banget dibandingkan sama dia di era Xavi. Bahkan Barcelona musim lalu menurut gue Inigo nggak pernah perform lah di musim lalu. Tapi di musim ini bener-bener jadi pemain yang berbeda dan juga Pau Kubarsi kita tahu dari polanya Munchen sendiri Harry Kane kita tahu bukan tipe striker yang bakal ngedatengin lo, bakal ngepressing lo. Jadi Pau Kubarsi kita tahu punya kualitas passing yang oke banget. Gua rasa mereka tuh Barcelonanya Flick timnya terkenal dengan directnya, tapi direct yang sabar gitu. Jadi nggak serta-merta mereka dapat bola langsung kirim ke depan, tapi semuanya benar-benar terukur banget dan itu menurut gue bikin direct yang sabar tuh gimana? Direct langsung sabar sabar gitu. Karena selalu jelas gitu arahnya dan itu selalu ngebongkar pertahanan lawan dan itu efektif banget. Nah berarti kalau kayak gini salah pelatihnya dong kalau kayak gini. Kompani yang nggak bisa meramu. Kalau secara skill kan harusnya pemain-pemain yang Munchen di atasnya Barcelona kan. Berarti ini salah dari pelatihnya dong yang nggak bisa maksimalkan pemain-pemainnya dan juga taktiknya yang salah dong. Gua rasa ada kaitannya ke sana. Terlebih tadi gua udah bahas 5 game terakhir juga udah mulai karatan tuh timnya Kompani ini ya. Bahkan di pertandingan Aston Villa pun juga kenyataannya begitu kan. Mereka possession juga menang tapi nyatanya kena tembakan sekali jadi gol. Jadi menurut gua ada masalah di lini belakang juga khususnya. Dan Guerrero lagi-lagi ini bukan ajang coba-coba, bukan serta-merta 2 game tampil bagus sebagai bek kanan seterusnya bakal bagus. Akhirnya ketemu Rafinya kayak expose banget sih Guerrero-nya juga. Jadi menurut gue bakal jadi tantangan tersendiri sih dalam penempatan pemain. Karena musim lalu pun juga kejadiannya serupa tuh. Kimmich mainnya jadi bek kanan jelek, digeser ke gelandang bagus lagi dan itu menurut gue bakal jadi bongkar pasang lagi sih. Karena gue sedikit membantah dari orang-orang yang suka masih menyinyirin kalau misalkan di komparasi dengan tim lain justru pemainnya yang ternyata bagusnya cuma di atas kertas, pemainnya yang toksik atau kemarin juga ada yang bilang ya itu pemain La Masia atau yang main-main mudanya ternyata bagus semua. Hansi Flicknya cuma tinggal bisa memoles. Nggak bisa kayak gitu gitu loh. Itu juga. Mana ada banyak pelatih-pelatih lain yang sudah ada di Barcelona yang ternyata nggak bisa memoles main-main La Masia stagnan juga gitu kan. Karena kalau kita lihat line up dari Barcelona ini kan
nggak sebagian besar kan tetap musim lalu. Walaupun memang nggak semuanya La Masia ya, Pedri bukan La Masia, siapa lagi bukan Ya, La Masia tuh pemain ya. yang masih hijau lah. Ya, main-main muda, betul. yang ganti pun bukan yang dia beli pemain bintang juga, nggak ada duit Barcelona kan. Jadi kalaupun ada yang berubah itu bukan di upgrade menurut gua secara pengalaman dan secara usia. Tapi kita lihat dengan pelatih yang berbeda ternyata dia bisa bikin Barcelona begitu serem. Berarti ya karena pelatihnya. Sebaliknya di Munchen dengan pemain yang menurut udahlah nggak usah kita sebutin lah, paling 1-2 Iya lah. lah, semuanya bintang semua. Iya, lo bisa kalah 4-1 dan mainnya lo bisa kalah taktik, kena counter terus, udah pasti ada masalah dengan company dengan 5 pertandingan 1 kali menang. Jadi menurut gue sih nggak tahu ya, ini kalau gini terus ya tinggal nunggu hari aja sih mungkin ya. Terlalu besar jobnya. Nah, ini kalau ngomongin soal Casado, ini kan Ya. di era-era sebelumnya sudah mencoba Frenkie de Jong, terus juga siapa Oriol Romeo, bahkan ada siapa main dicoba juga, di beberapa pemain dicoba di posisi sana, nggak pernah ada yang bisa ajak dalam waktu lama lah ada di posisi itu. Ini Casado dengan mudahnya sangat nyaman banget main di sana, bahkan ketika Pedri ninggalin dia ke depan pun dia berani untuk holding sendirian gitu sebagai pemain muda mengcover area space yang sangat luar biasa. Bagaimana lo lihat penampilan Casado? Pemain muda yang pede banget juga sih ya. Kemarin ada juga salah satu gol berawal dari dia juga ya, menangin bola di area Iya, dia, habis itu interceptnya kirim bola bagus, switch play, dan itu salah satu kekuatan dia juga menurut gue, switch play. Walaupun gue sampai saat ini masih nilai dia pemain yang bagus, tapi berkat Pedri juga ini musim yang unik gitu bagi Pedri juga menurut gue, karena biasanya dia nggak ada rentetan waktu main sepanjang ini gitu. Dia musim ini masih injury free, harapannya bakal begini terus, dan gua rasa ini menjadi dua partnership yang di lini tengah bakal jadi long term sih bagi Barcelona, karena Casado sendiri bukan cuma dari aspek dia nguasain bola dan juga switch play-nya itu doang, tapi dari segi bertahan juga bisa ngejawab apa yang dibutuhin sama Barcelona banget loh. Dia bisa ngelindungin dua pemain di belakangnya, dan juga orientasi passing dia tuh selalu gue lihat sejauh ini masih tepat, dan itu menurut gue masih terbukti. Tapi ya lihat sih sampai akhir pekan nanti, menurut gue bakal jadi ujian sesungguhnya bagi si Casado nantinya. Ya, gue malah pengen ngebahas satu pemain lagi yang belum di-mention. Tadi sempat di-mention tapi belum terbahas secara detail. Rafinha. Ini benar-benar menjadi bintang kemarin di pertandingan kemarin. Apalagi Hansi Flick sudah mengatakan juga, ini pemain yang gak pernah dia punya di timnya terdahulu. Karena kita tahu dia selalu memberikan 100%, defense dia selalu melakukan pressing dari awal. Offense apalagi kita lihat kemarin mencetak 3 gol. Gimana pendapatnya Bang Harpa melihat permainan Rafinha yang jauh berubah dibanding musim lalu? Ya, kalau kita lihat kan kemarin memang ya dia man of the match lah udah pasti ya, dan dapat standing ovation juga begitu dia ini. Jadi kalau gue lihat ya kembali lagi sih, ini memang klasik, tapi memang peran dari Hansi Flick untuk memaksimalkan potensi yang dia ada ini luar biasa ya. Jadi mungkin ada ucapan-ucapan yang disampaikan ke dia, dan kemudian dapat strategi yang tepat juga. Jadi at one point Rafinha malam itu memang mendapatkan semua yang dibutuhkan untuk dia bisa tampil perform. Tapi tinggalkan masalahnya apakah konsistensi ini bisa terus berlanjut kan gitu. Kalau kita lihat dari kemampuan dia sebenarnya dari dulu dia di Leeds juga udah kelihatan kan. Tapi ya itu tadi belum ketemu dengan strategi taktik yang tepat, dan akhirnya kemampuannya nggak bisa keluar. Keren banget sih kemarin. Dan satu itu yang gua setuju. Ada momen di mana dia itu malas-malesan dulu tuh untuk bertahan kan. Tapi kok di sini dia mau gitu loh. Rajin ya. Iya. Dan lebih terlibat Exactly. lebih ke tengah juga ya, Ke tengah nggak cuma juga. main winger. Walaupun memang musim lalu gue ingat dia mulai main agak ke tengah di bawahnya Xavi, lebih banyak golnya tuh, mulai mainnya di belakang IMF gitu kan, bukan lagi winger banget gitu kan. Tapi even sekarang bertahannya pun Sekarang dia juga mau lebih juga rajin ajak juga lagi. loh. Itu yang ya I don't know gitu. Maksudnya kok bisa jadi begitu rajin. Iya, gue inget yang lu maksud yang lawan PSG musim lalu juga Tahun lalu dicoba di situ. ada beberapa ya. pertandingan yang dia begitu yang Iya. counter dia dari tengah nggolin gitu kan. Tengah dan juga bergeser ke Asas-asas, kiri juga betul, sempat kan. Tapi di musim ini benar-benar sesuatu yang beda banget sama ditawarin sama Rafinha. Dan idealnya tadinya gue di awal musim ini mulai mikir udah ada Lamine Yamal performa kayak gini, kayaknya dia susah. sabar-sabar jadi backup Iya, line untuk iya. Rafinha. Posisi sama banget kan. Iya, posisi sama Atau dan bisa di lebih kiri ya. lebih efektif si Yamal. Tapi nyatanya di musim ini dia bisa dicoba sebagai pemain di belakang striker, dicoba di kiri pun juga ternyata subur, dan bahkan jumlah gol dia di musim ini udah hampir cuma beda 1 gol sepanjang musim lalu dibandingin gitu. Jadi menurut gue ini pemain yang sangat berkembang, dan bisa dibilang salah satu pemain yang paling improve sejak ditanganin sama Hansi Flick menurut gue. Nah, ini kita kemarin lihat beredar, walaupun mungkin yang golin banyak ya Rafinha, tapi video yang banyak beredar justru bagaimana skill-skill dari Lamine Yamal ngolongin si Gnabry, terus dia juga bisa narik Alphonso Davies berkali-kali, yang Alphonso Davies katanya back terkencang di dunia kan, sempat itu kencang banget kan yang dia pernah. Gue ingat banget waktu Bayern dulu ngebantai Barcelona, dia menjadi man of the match-nya, dan sekarang justru harus menghadapi anak bocah yang dengan gampangnya tuh bisa dengan santai melewati pressing dari seorang Alphonso Davies. Menurut kalian apakah Lamine Yamal ini bisa
dalam waktu dekat bisa selevel sama Mbappe nggak untuk menjadi pemain menuju Ballon d'Or bahkan? Untuk bisa ya, bisa sih ya. Gue yakin bisa banget karena waktu awal Mbappe umur segini juga impactnya gue lihat mirip-mirip kayak Yamal. Bahkan dia juara Piala Dunia kan juga muda banget kan si Mbappe itu bersama Prancis. 18-19 tahun. Jadi menurut gue Lamine Yamal bisa ke arah sana dan gue rasa sih ya ini pemain kalau bisa injury free terus bakal bagus banget karena gue udah mulai ngeliat ada tren dalam 5 pertandingan terakhir lawan kalau ketemu dia tuh kasarinnya gila-gilaan menurut gue kayak pas lawan Villarreal, abis itu pertandingan lawan Sevilla. Sebelum itu juga ada lagi, menurut gue lawan ini udah mulai ngincar dia ini udah parah banget dan menurut gue kalau dia bisa terbebas dari cedera, menurut gue arahnya dia ya bakal takdirnya kayaknya Ballon d'Or udah pasti datang ke dia sih suatu saat. Ya walaupun mungkin berarti banyak yang nggak setuju ya kalau ini dikomparasi karena dari sisi posisinya atau cara mainnya agak sedikit beda. Mbappe lebih ke arah striker, Yamal sedikit lebih ke dalam untuk menjadi attacking midfielder. Tapi kalau melihat dari kualitasnya, Mas Sarpa, bagaimana dia bisa dengan santainya dengan menggocek-gocek pemain lawan yang sudah senior gitu, Alphonso Davies, Kimmich dan lain-lain. Apa kalau lihat emang dia sudah dewasa lebih dini untuk di umurnya ini? Iya, dia lebih dewasa lebih Takut dini. nggak lo dia bakal cedera dia? Kalau Karena cedera dengan gini kan pasti dia akan menjadi incaran banyak dia yang Rizal bilang dia tackle-tackle keras gitu kan. Buat ya itu potensi itu pasti ada dan pelan-pelan kita lihat dan mulai ditebas-tebasin kan. Tapi kalau gua lihat dari supporting system yang dia punya, artinya di timnas dan juga di klub, menurut gua dia adalah salah satu pemain yang beruntung karena dia dikelilingi oleh pelatih-pelatih yang tepat. Dan ini sangat penting karena jago di usia 15-16 tahun, 17 kadang-kadang tuh gak berbanding lurus, bisa sangat dinamis. Nah, ketika gue lihat dia di Spanyol dapat De La Fuente, bagaimana De La Fuente men-trade dia di Euro kemarin dengan sangat baik. Dia tahu tuh ada satu, kalau nggak salah gue lupa detail ya. Ada satu pertandingan tiba-tiba dia nggak dimainin kalau gue nggak salah. Orang pada kaget. Fase grup kayaknya. Fase grup atau apalah gitu. Terus ternyata memang dia mungkin ada rencana lain untuk mengurangi tekanan atau apa, gue nggak ngerti. Dan akhirnya kita tahu Spanyol bisa juara dan Lamine Yamal menjadi katalisator. Kemudian dia di klub, dia dapat seorang Hansi Flick yang luar biasa, bisa mengayomi semua pemain dari yang bintang dan yang muda. Menurut gue itu juga kelebihan dari dia. Jadi tadi itu dengan pengalaman seorang Hansi Flick, dia tahu oh lu mesti begini, lu akan ditebas, lu jangan hajar terus segala macam. Jadi dia punya potensi untuk berkembang dan dia dewasa lebih dari yang umurnya. Tapi jadi kalau Ballon d'Or jawabannya adalah soon or later dia akan dapat. Karena dia berada di lingkungan yang tepat, asal lingkungan ini jangan banyak berubah nih. Ya tiba-tiba nanti Barcelona goyang, dapat pelatih yang kacau, dia stres, itu bisa berubah. Tapi kalau suasana yang saat ini didapat, lingkungannya, vibes ya, itu sangat luar biasa dan hanya tinggal menunggu waktu ya mungkin 2 tahun, 3 tahun, nggak perlu buru-buru lah. Sekarang umur dia berapa? 17 tahun kalau nggak salah. Iya, 17. Baru 17 tahun, Euro itu kemarin 17 tahun. Udah dapat Euro tuh, ya pelan santai aja. Nanti juga dia even 5 tahun lagi baru 22. Iya, makanya. Masih panjang. Lu 5 tahun lagi umur berapa? Ya umur 21 lah. Sisanya. Wah, jangan dong. Jangan dong. Tapi gue pengen lebih membahas tentang influential game di Lamine Yamal dibanding dengan Mbappe. Walaupun perbedaan posisi, tapi ngelihat dengan permainan yang sangat kompos yang ditunjukkan oleh Lamine Yamal. Apakah akan menjadi faktor nantinya untuk mendapatkan Ballon d'Or? Menurut gue jadi faktor ya tentu ya, karena juga dari situasi Barcelona sendiri, contoh lawan Munchen lah kemarin, ketika Munchen udah ngurungnya area sentral, para pemain Barcelona as a system dengan sendirinya bakal ngalirin bola ke area sayap dan Lamine Yamal nyaman banget untuk jalanin peran itu menurut gue di atas lapangan. Jadi gue ngeliat ini pemain yang sangat berkembang. Dia juga kalau ditekan dia tahu nggak bisa maksa gocek, dia nggak bakal ngegocek. Dia ngirim umpan juga, umpannya presisi banget. Gue bilang salah satunya pas lawan Lewandowski, bahkan di Euro juga pas lawan Kroasia, crossing itu pinpoint cross banget lah, langsung tepat ke pemain yang dituju. Jadi gue rasa ini pemain yang sangat-sangat influensial dan bisa dibilang pemain paling krusial yang dimiliki Barca sekarang siapa? Ya Lamine Yamal ini menurut gue. Jadi kalau kita muji-muji Barcelona, pasti yang dicari adalah pelatihnya karena bisa meramu pemain-pemain muda yang bahkan belum mateng tapi bisa menjadi serigala yang menakutkan menghadapi Bayern Munchen, bisa menang 4-1. Tapi kalau giliran tim lain, kalau misalkan kalah nggak boleh nyalain pelatihnya, Pak. Itu dia. Aduh, pinggir jurang ini. Aduh, gue pengen bahas tapi nanti aja lah. Karena nanti akan ada pembahasan tentang tim itu. Tapi buat Jebret Tim jangan lupa nantinya untuk di hari Minggu kita bakal ada DPI EV English version nanti akan ditayangkan di jam 12 siang dan kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Pembahasan ini kita tunggu-tunggu Mas Panji. Kita akan membahas si setan merah. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.